Baiklah, selamat bertemu kembali dengan saya, Hendy Sama. Salam sejahtera. Dalam pertemuan ini kita akan bahas bagaimana nilai-nilai manusia dalam artikel etika profesi sistem pemasaran. Bagaimana etika atau nilai-nilai etika akan berpengaruh pada kesejahteraan kita, kesejahteraan umat manusia, dan khususnya kesejahteraan kita semua. Baik, kita akan lihat di sini bahwa suatu perangkat aturan yang berbentuk hukum yang dibuat oleh negara dan mengikat warga negaranya ini merupakan sistem hukum. Jadi kita harus mengetahui perangkat aturan yang ada dalam negara. Sebagai warga negara, kita harus mengikuti aturan tersebut agar tercapai kedamaian yang didasarkan atas keserasian antara ketertiban dengan baik. Secara umum hal ini disebut sebagai hukum. Hukum dalam arti luas sesungguhnya mencakup segala macam ketentuan hukum yang ada. Kita punya hukum informasi dan transaksi elektronik tahun 2016 yang merupakan perubahan hukum yang sebelumnya. Kemudian ini tertuang dalam perundang-undangan dan ada juga hukum yang tidak dan ini mengikat kita dalam satu lingkungan di mana kita berada. Nah, keberadaan hukum sebagai suatu hukum yang ada dalam masyarakat tentunya berbanding lurus dengan melihat sejauh mana pemahaman hukum dan kesadaran hukum kita. Sadar nggak kita bahwa kita sebagai warga negara taat hukum gitu? Apa sih hubungan dengan etika? Bahwa sistem hukum yang baik kita wujudkan dengan kita melihat yang namanya ketentuan yang tertulis dan tidak kita terus melihat kajian sejauh mana optimalisasi daripada hukum yang baik. Dengan mempunyai hukum yang baik, kita bisa menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi secara lebih baik juga. Nah, siapa yang mau ya kalau dengan pemanfaatan teknologi informasi ujung-ujungnya masuk bui ya. Yang kita ingin memanfaatkan teknologi informasi yang telah mengubah hal-hal yang berkaitan dengan manusia hingga namanya perubahan perilaku yang ada. Perubahan apa yang terjadi dalam masyarakat? Hubungan menjadi tanpa batas. Dengan internet kita bisa bertemu dengan siapa saja di berbagai belahan. Tidak tahu bahasa, berkata dengan Google Translate dan Google Voice. Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan kita menjadi tanpa batas atau borderless dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara. Nah, hal ini menyebabkan bahwa teknologi informasi memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban sekaligus menjadi sarana efektif dalam perbuatan yang melawan hukum. Ada cyber law di sini. Perkembangan teknologi ini menyebabkan munculnya suatu ilmu hukum baru yang merupakan dampak dari pemanfaatan teknologi ini yang disebut. Lalu bagaimana dengan kegiatan yang kita lakukan sebagai seorang profesional dalam bidang sistem informasi? Yang penting adalah bagaimana kita menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pada saat ini banyak kegiatan sosial maupun komersial dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi. Bermain internet, Anda pakai smartphone, Anda bisa pakai mobile, Anda bisa pakai bahkan sekarang pakai jam, watch, watch, semuanya masuk ke internet. Kita lihat komunikasi sangat banyak dilakukan. Terjadi adalah bagaimana membuktikan bahwa Anda berada di terkena hukum apa. Ini masalah sapar. Di mana permasalahan hukum seringkali dihadapi yang terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, atau bahkan transaksi secara elektronik. Khususnya dalam hal ini pembuktian hukum. Bagaimana dianggap kalau Anda melanggar hukum suatu negara tapi Anda berada di negara lain gitu. Ini melalui sistem elektronik banyak sekali kesepakatan
dari berbagai belahan dunia melalui berbagai untuk mengakomodasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam hukum informatika, hukum telekomunikasi, hukum media, dan sebagainya. Karena apa? Karena terjadi kerugian. Kerugian pada pelaku juga ada yang namanya aspek hukum, di mana salah satu contoh kerugian adalah yang di mana orang tidak pernah transaksi, akan tapi terjadilah transaksi. Ada suatu seorang yang melakukan, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Samping itu pembuktian hal ini juga menjadi sangat penting. Kenapa? Karena belum tentu siap negara siap dalam punya aturan hukum. Hukumnya lumayan komprehensif karena setiap detik berubah, sangat rentan untuk diubah, sadap, palsukan, dikirimkan ke berbagai penjuru dunia dalam waktu mendetik. Data kesehatan Pak Hendy dengan mudah dalam hitungan detik di email ke orang. Dengan demikian, dampaknya pun semakin kompleks dan rumit. Sehingga perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi dia dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Sehingga ada berbagai pendekatan di sini. Pendekatan aspek teknologi, hukum, teknologi, aspek sosial, aspek budaya, bahkan aspek etika yang muncul. Kenapa? Karena ya untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara pendekatan ini bersifat mutlak kalau hukum. Tapi kalau pendekatan yang lain bersifat kemasyarakatan. Bersifat hal-hal yang disepakati oleh masyarakat. Persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal kalau kita tidak mengetahui hal ini. Nah, kita lah sebagai seorang profesional yang harus tahu. Tidak tahu, wah. Jadi apa yang terjadi dengan pekerjaan manusia itu akan sangat berdampak, terutama dalam teknologi dan bisnis. Penyajian informasi misalnya. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan dan pergeseran yang cepat dalam suatu kehidupan yang tanpa batas. Pemanfaatan teknologi telah mendorong pertumbuhan bisnis yang sangat pesat. Ada banyak transaksi, ada banyak sekali aturan, etika, dan tentunya sopan santun yang harus dipahami. Pada itu, seseorang harus berhati-hati dalam hal misalnya menuliskan blog, karena ini menyangkut pada etika komunikasi bisnis. Mengirimkan pesan dari email, mengirimkan gambar, video, harus memperhatikan etika. Cara berkomunikasi, by email, by surat, tentunya kita harapkan membawa perubahan yang signifikan. Cara menuliskan surat, apakah tentu ada aturannya tentu. Bilang dengan header dan sebagainya. Dan tiap negara berbeda-beda aturan. Hingga beberapa alasan kenapa pentingnya etika dalam teknologi, bahwa yang ini menyangkut yang namanya budaya, bahasa, dan adat istiadat. Pengguna teknologi informasi berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat. Kemudian bisa jadi mereka hidup dalam hal yang anonymous, artinya mereka bisa anonim tanpa nama. Saya bisa mengaku sebagai Hendy Sama, saya kasih Hendy Sama pagar @gmail.com, orang akan melihat ini Hendy Sama padahal underscore ya. Lihat ya, beda ya. Tidak perlu identitas yang asli, tidak perlu pakai KTP untuk daftar di email. Prank banyak yang dilakukan untuk bertindak tidak etis. Prank kepada banyak orang iseng ya, harusnya tidak dilakukan ya. Harus diperhatikan bahwa pengguna teknologi informasi akan selalu bertambah. Pengguna baru yang masih hijau akan muncul terus, dan mereka-mereka yang pintar akan mengelabui orang-orang yang masih hijau ini. Kita harus tahu bahwa ini juga menjadi satu tantangan. Memang tantangannya, tantangan dalam sisi kemanusiaan. Inovasi dan perubahan yang cepat merupakan tantangan dalam pelaksanaan dalam dunia usaha yang berhubungan dengan bisnis teknologi. Seiring dengan perubahan dan perkembangan yang seringkali terjadi secara proporsional, yang terjadi sangat banyak, sangat cepat. Tantangan dalam hal pasar dan keamanan, tantangan dalam pergaulan internasional. Kita berada dalam pergaulan internasional. Kita bisa berbicara dengan orang yang di ujung dunia.
hanya dengan menggunakan chatting. Kita tidak pernah tahu ya. Bisa saja mereka tetangga kita. Semua bisa anonim. Ini ada tantangan pasar, tantangan pergaulan internasional, punya tantangan dalam hal pengembangan sumber daya manusia dalam sebuah dengan namanya tantangan penegakan nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan akan berdampak pada human value itu. Di mana kita? Mau nggak kita menjadi orang yang baik dengan menegakkan nilai-nilai yang baik? Kita pasti mau. Karena akibatnya apa? Kesejahteraan seluruh keluarga kita, bangsa kita. Penting adalah bagaimana kita bisa menegakkannya. Sehingga kesimpulan pada pertemuan ini adalah perhatikan sistem hukum yang baik, kemudian perubahan perilaku sekarang lebih baik, kemudian penyampaian informasi diperhatikan, selanjutnya teknologi dan bisnis, bagaimana aturan. Penting kita perhatikan namanya etika bisnis. Baiklah, uh, begitulah kesimpulan dari materi pada hari ini. Semoga Anda bisa menjelaskannya dengan lebih baik selanjutnya. Hingga salam sehat dari saya untuk semua. Jangan lupa yang namanya tantangan nilai kemanusiaan akan berdampak baik dan buruk tergantung pada bagaimana kita memegang nilai kemanusiaan. Terima kasih. Salam sehat untuk semua. Salam dari Hendy sama